kelompok 1 di mana saya Dewan Kolek Investasi NIM 2023-11-212. Lalu ada Dedi Aditya Ramadhani 2023-11-03, Al Fauzi Parente 2023-11-105, M Ramadan Arifiansa 2023-11-183. Lalu yang terakhir ada Marcel Rustiadi 2023-11-301. Sini kita akan menjelaskan tentang pembahasan soal ujian tengah semester sistem kontrol adaptif kemarin. Di mana pada soal nomor 1 dimana dari soal 1 yaitu didefinisikan apa itu sistem kontrol adaptif dan jelaskan melalui diagram blok serta apa yang melatar belakangi digunakannya sistem kontrol adaptif. Di mana sistem kontrol adaptif mengacu pada sistem yang secara otomatis menyesuaikan dan mengoptimalkan parameter kontrol dari controller untuk meningkatkan kinerja sistem kontrol. Sistem ini mampu menyetel pengontrol, membangun jadwal penguatan, dan mempertahankan kinerja sistem, bahkan ketika parameter proses bervariasi. Sistem ini memungkinkan penggunaan pengontrol yang lebih kompleks, pemantauan parameter proses, prediksi dan deteksi kegagalan, serta perancangan proses teknologi baru dengan loop kontrol adaptif. Next. Di mana dari blok diagram yaitu dari reference adalah nilai acuan atau nilai target yang ingin dicapai oleh sistem. Lalu masuk ke desired performance, di mana bagian ini menggambarkan performa ideal yang harus dicapai oleh sistem. Lalu masuk ke adjustable controller, di mana controller yang dapat diubah parameternya, misalnya gain KP, KI, dan KD. Lalu masuk ke plan, adalah proses yang dikendalikan. Lalu masuk ke adjustable system, menunjukkan bahwa model atau parameter sistem juga dapat berubah. Lalu masuk ke disturbance, adalah gangguan yang mempengaruhi plan, seperti perubahan beban, suhu lingkungan, atau variasi input material. Lalu masuk ke performance measurement, di mana bagian ini mengukur output sistem aktual, kemudian dibandingkan dengan desired performance untuk mengetahui apakah sistem bekerja sesuai target. Lalu masuk ke comparison decision block. Di bagian ini, output aktual dibandingkan dengan reference. Jika ada selisih, blok ini mengambil keputusan untuk melakukan penyesuaian parameter. Yang terakhir, adaptation mekanis, yaitu menghitung perubahan parameter yang diperlukan. Untuk soal berikutnya saya serahkan ke teman saya. Oke, selanjutnya nomor 2, di mana pertanyaannya yaitu apa bedanya sistem kontrol adaptif dengan konvensional feedback control? Kemudian jelaskan dengan diagram blok dan buat minimal 5 perbedaannya dalam tabel. Oke. Pertama, sistem kontrol adaptif merupakan sistem kendali yang dapat menyesuaikan parameter kontrolnya secara otomatis jika terjadi perubahan pada kondisi plan atau lingkungan. Artinya, ketika karakteristik sistem berubah, misalnya karena perubahan beban, maka gangguan atau ketidakpastian, kontrol adaptif akan melakukan penyesuaian secara real-time agar performa tetap stabil dan optimal. Sistem ini menggunakan mekanisme tambahan seperti estimasi parameter dan hukum adaptasi untuk mempelajari kondisi plan dan mengubah perilaku kontrol sesuai kebutuhan tanpa intervensi manusia. Dilihat dari diagram bloknya, di mana pada diagram blok sistem kontrol adaptif tersebut, kita bisa melihat bahwa selain jalur kontrol biasa, terdapat 2 komponen penting, yaitu model referensi dan juga mekanisme adaptasi, di mana model referensi digunakan untuk menentukan perilaku ideal yang diinginkan, dan mekanisme adaptasi digunakan untuk membandingkan output plan dengan output model, lalu menyesuaikan parameter controller agar output plan mengikuti referensi tersebut. Di mana dengan cara tersebut, maka sistem dapat mempertahankan performa walaupun terjadi perubahan pada plan-nya. Next.
selanjutnya. Nah, selanjutnya, jika pada kontrol feedback konvensional, parameter kontrol seperti KP, KI, KD pada PID bersifat tetap dan tidak berubah selama sistem berjalan. Kontrol feedback konvensional hanya memperbaiki kesalahan atau error antara output dan juga referensinya, tetapi tidak dapat menyesuaikan parameter kontrol ketika kondisi plan berubah, yang mengakibatkan sistem feedback konvensional bekerja baik jika plan stabil dan sesuai dengan modal saat controller dirancang. Namun, performanya dapat menurun ketika terjadi perubahan besar atau ketidakpastian. Nah, jika kita lihat pada diagram bloknya, terdapat PID control, yang mana terdiri dari KP, KI, dan KD. Kemudian terdapat power amplifier dan juga aktuator digunakan untuk menggerakkan plan, dan juga terdapat sensor untuk mengukur output dan kembali sebagai feedback, di mana tidak ada mekanisme adaptasi sehingga jika plan berubah, maka performanya bisa menurun secara signifikan. Itu yang membuat perbedaan antara sistem kontrol adaptif dan juga kontrol feedback konvensional. Oke, pertanyaan berikutnya akan dijawab oleh teman saya. Oh ya, ada tambahan sebelumnya, di mana ada 5 perbedaan dalam tabel. Di sini saya ambil 7 perbedaan, di mana perbedaan pertama itu jika di konvensional feedback control itu ada parameter kontrol bersifat tetap. Sedangkan pada sistem kontrol adaptif, parameter kontrol dapat berubah secara otomatis sesuai kondisi sistem. Kemudian yang kedua, pada konvensional feedback control, performa optimal hanya pada kondisi sistem yang stabil atau sesuai perencanaan awal. Sedangkan sistem kontrol adaptif tetap mempertahankan performa meskipun terjadi perubahan atau ketidakpastian dinamika plan. Selanjutnya, pada konvensional feedback tidak mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan beban gangguan atau perubahan karakteristik plan. Sedangkan pada sistem kontrol adaptif mampu menyesuaikan parameter secara real time saat plan mengalami perubahan beban atau karakteristik. Kemudian perbedaan keempat yaitu mudah dirancang tetapi kurang fleksibel terhadap kondisi operasi yang bervariasi. Sedangkan pada sistem kontrol adaptif lebih kompleks dalam perancangan tetapi jauh lebih fleksibel untuk berbagai kondisi operasi. Perbedaan kelima pada konvensional feedback yaitu mengandalkan koreksi error tanpa memperhitungkan perubahan parameter plan. Sedangkan pada sistem kontrol adaptif mengestimasi atau mengidentifikasi parameter plan sehingga kontrol lebih presisi. Yang keenam, perbedaannya yaitu respon dapat menurun seiring perubahan usia komponen gesekan atau lingkungan. Sedangkan pada sistem kontrol adaptif, respon tetap stabil karena kontrol terus beradaptasi dengan kondisi terkini. Kemudian perbedaan yang ketujuh, yaitu umumnya tidak cocok untuk sistem nonlinear atau sistem dengan dinamika berubah, sedangkan pada sistem kontrol adaptif cocok untuk sistem nonlinear dan sistem dengan parameter yang berubah sepanjang waktu. Nah, itu dia 7 perbedaan antara sistem konvensional feedback control dan sistem kontrol adaptif. Oke, selanjutnya pertanyaan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di mana di sini ada pertanyaan 261 yang di mana jelaskan apa itu gen scheduling. Gen scheduling adalah metode pengendalian di mana parameter controller dapat berubah secara terstruktur sesuai dengan kondisi operasi sistem. Pergantian parameter dilakukan secara otomatis berdasarkan variabel tertentu yang mencerminkan keadaan plan, sehingga setiap kondisi memiliki set parameter yang paling sesuai. Dengan pendekatan ini, performa kontrol dapat tetap optimal meskipun sistem mengalami perubahan beban atau dinamika karena controller selalu menggunakan penguatan yang tepat untuk kondisi yang sedang berlangsung. Pada umumnya, saat plan mendapatkan beban berat yang menyebabkan kapasitas sistem hampir mempunyai puncaknya, maka controller seharusnya juga akan menerapkan parameter controller yang tinggi juga. Baik, untuk soal berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Oke, terima kasih. Saya akan menjelaskan pertanyaan 2.2. Nah, pertanyaan 2.2 itu buat kasus terapan di industri. Terus jabarkan solusi sistem kontrol adaptif berbasis gain scheduling tersebut. Nah, jawaban pada pertanyaan ini adalah pada sistem electric water heater, tujuan utama pengendalian adalah menjaga suhu agar mencapai nilai set point dengan cepat, stabil, dan tanpa overshoot berlebih. Namun, dinamika pemanasan tidak selalu sama pada setiap kondisi. Perbedaan antara suhu aktual dan suhu set point dapat menyebabkan beban kerja elemen pemanas berubah secara signifikan. Untuk mengatasi perubahan dinamika tersebut, digunakan pendekatan PID gain scheduling, di mana parameter PID disesuaikan berdasarkan besar kecilnya selisih suhu atau sinyal error. Dalam implementasinya, kondisi operasi heater dibagi menjadi 3 level masing-masing dengan set parameter PID yang berbeda-beda. Nah, pada pertama, level suhu rendah atau sampai dengan berat. Ini adalah kondisi yang terjadi ketika selisih antara suhu aktual dan suhu set point sangat besar. Pada kondisi ini, heater bekerja dengan beban berat karena masih berada jauh di bawah target. Kondisi ini terjadi pada suhu 0 sampai dengan 30 derajat Celcius dengan karakteristik pertama yaitu sistem membutuhkan respon cepat, kedua yaitu pemanas harus memberikan daya besar untuk mengejar ketertinggalan suhu, dan yang ketiga yaitu dinamika plant lebih cepat sehingga perlu peredaman lebih kuat. Terus yang kedua yaitu level suhu sedang sampai dengan beban sedang. Ini adalah kondisi yang terjadi ketika selisih suhu berada pada rentang moderat atau tengah-tengah. Heater sudah mendekati set point tetapi masih memerlukan daya cukup besar untuk melanjutkan pemanasan. Kondisi ini terjadi pada suhu 30 sampai dengan 80 derajat Celcius. Dengan karakteristik yang pertama yaitu sistem mulai sensitif terhadap overshoot. Yang kedua, perubahan dinamika lebih cepat dibandingkan kondisi beban berat. Terus yang ketiga yaitu perlu keseimbangan antara kecepatan respons dan stabilitas. Terus yang terakhir yaitu level suhu tinggi beban sampai dengan beban ringan. Ini adalah kondisi yang terjadi ketika selisih suhu sangat kecil, artinya suhu aktual sudah hampir mencapai set point. Kondisi ini terjadi pada suhu 80 sampai dengan 100 derajat Celcius. Dengan karakteristik sistem sangat sensitif terhadap gangguan dan overshoot. Terus yang kedua itu heater harus bekerja halus untuk menjaga kestabilan suhu. Terus yang ketiga yaitu risiko overshoot kecil karena penggunaan KP dan KD yang kecil. Oke, selanjutnya saya berikan pertanyaan ke teman kelompok saya. Selanjutnya ada pertanyaan 2.3 yang merupakan simulasi memakai MATLAB Simulink. Di sini terdapat pembagian 3 level, yaitu level suhu 0 sampai 30 derajat, suhu 30 sampai 80 derajat, dan suhu 80 sampai 100 derajat. Pada level pertama diberikan KP 1,083, pada level kedua diberikan KP 2,167, dan pada level ketiga diberikan KP 4,337. Selanjutnya, pada suhu awal yang tinggi diberikan KI 0,018, pada suhu awal yang sedang diberikan KI 0,036, pada suhu rendah diberikan KI 0,071. Selanjutnya, dan pada KD diberikan KD 19,74 pada suhu tinggi, KD 39,60 pada suhu sedang, dan KD 79,25 pada suhu rendah. Selanjutnya,
Ini adalah bentuk simulasi beban ringan dengan suhu awal adalah 90 derajat Celcius atau pada suhunya tinggi. Dengan begitu bebannya akan menjadi ringan. Dapat dilihat bahwa si set point hanya mencapai 10 karena memang selisihnya hingga mencapai set point adalah 10 derajat. Dengan begitu sistem tidak perlu diberikan nilai parameter PID yang terlalu besar yang menghasilkan efek respon ke set point yang juga lambat atau dibuat stabil. Selanjutnya ada simulasi beban sedang dengan suhu awal 50 derajat Celcius. Dengan begitu, untuk mencapai set point dibutuhkan selisih yaitu 50 derajat Celcius. Karena itu di bagian set point bernilai 50 derajat Celcius. Karena selisihnya adalah cukup tinggi atau sedang, maka juga diperlukan respon yang lebih cepat juga. Selanjutnya ada simulasi beban berat dengan suhu awal 10 derajat Celcius, sehingga memiliki selisih dengan set point 100 derajat yaitu sebesar 90 derajat. Karena itu pada beban terberat ini perlu diberikan nilai parameter KP, KI, dan KD yang paling tinggi. Dengan begitu dihasilkan respon yang cepat juga. Selanjutnya, berikut adalah daftar persentase pembagian tugas kelompok yang setiapnya adalah 20%. Jadi 20%, Fauzi 20%, Ramadan 20%, Duan Khalid 20%, dan Marcel Rustiandi juga 20%. Selanjutnya, sekian presentasi dari tugas 7 kelompok kami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.